Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rialini Retno Alisya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam berbagai bidang. Sebelum mengetahui manfaat SIG, mari kita ketahui dulu apa itu SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yuk simak penjelasan berikut. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari sistem informasi geografis, selanjutnya saya akan memberikan penayangan video mengenai pembelajaran sistem informasi geografis. Bisa disimak ya. Geographic Information System atau disingkat GIS atau dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Informasi Geografis, yaitu sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras, komputer, perangkat lunak, data dan personal untuk mengumpulkan, menganalisa informasi bereferensi geografis. Apa yang bisa dilakukan GIS untuk manusia? Setiap hari hampir semua orang bersentuhan dengan GIS, mulai dari penentuan lokasi yang tepat untuk penjualan barang atau toko. GIS juga memberikan kontribusi informasi bagi lingkungan tentang maraknya global warming. Penentuan jaringan listrik, kabel telepon, internet dengan menggunakan data berbasis GIS. GIS dapat membantu kepolisian dalam mencari seseorang yang hilang atau dalam masalah kejahatan, dengan menggunakan basis data peta manual atau peta digital yang paling terkini. Bagaimana cara kerja GIS? GIS yang terpasang di komputer atau telepon genggam akan menampilkan data nyata dunia, berupa layer atau lapisan-lapisan peta yang ditumpang susunkan. Setiap peta memberikan informasi tersendiri seperti peta jaringan jalan. Kita bisa menganalisis data GIS berupa peta dengan menggunakan software GIS yang menghasilkan output peta baru, tabel, diagram, persebaran pola seperti kependudukan sebagai basis data yang menunjang kehidupan manusia. Perhatikan contoh penerapan GIS berikut. Produsen produk Nike atau Levi's menggunakan data GIS untuk menentukan satuan biaya dan persebaran toko atau outlet. Dalam bidang lingkungan, GIS dapat digunakan untuk memantau kualitas lingkungan hidup seperti pendataan biodiversity alam atau monumen bersejarah peninggalan budaya masa lampau. GIS juga dipakai untuk menempatkan lokasi sekolah bagi para pelajar berdasarkan tingkat usia di berbagai tempat yang tepat. Bagi kepolisian, GIS membantu untuk pencarian lokasi tempat kejahatan. Dan tentunya GIS dapat membantu berdasarkan informasi kegeografian dengan menyederhanakan analisis kompleks menjadi lebih sederhana dan jelas. Setelah melihat penayangan video tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kepada materi selanjutnya, yaitu implementasi pemanfaatan sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Di mana beberapa contohnya yaitu yang pertama, pemanfaatan SIG dalam bidang sumber daya alam, dalam bidang perekonomian, dalam bidang mitigasi bencana, dalam bidang infrastruktur dan pembangunan, dalam bidang pariwisata, dalam bidang tata guna lahan, dalam bidang transportasi, dan dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang inventarisasi sumber daya alam. Dalam bidang ini, terdapat 3 manfaat SIG yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah untuk mengetahui persebaran sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam di sini yang dimaksudkan contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi,
dan barang tambang. Manfaat yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Persebaran kawasan lahan yang dimaksud seperti kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, serta pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Manfaat yang ketiga, untuk mengetahui pengawasan daerah rawan bencana. Yang kedua, bidang tata guna lahan. Dalam bidang ini terdapat 4 implementasi pemanfaatan SIG. Salah satunya yang pertama, untuk mengetahui penentuan kesesuaian lahan. Dalam hal ini, penentuan kesesuaian lahan, SIG berperan dalam zoning sesuai dengan karakteristik lahan tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui proses penentuan lokasi. Sistem informasi geografis secara umum dapat bermanfaat untuk proses penentuan lokasi seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum agar penggunaannya berjalan dengan efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui arahan pengembangan kawasan. Manfaat SIG dapat menjadi penentuan atas arahan pengembangan kawasan, misalnya kawasan budidaya, konservasi, dan pertanian. Yang keempat, untuk mengetahui landasan awal dalam informasi spasial. Keutamaan SIG dapat dijadikan sebagai landasan awal dalam informasi spasial untuk pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH dan jalur hijau. Yang ketiga, bidang perencanaan kota dan wilayah. Dalam bidang ini juga terdapat 4 pemanfaatan dalam berbagai bidangnya. Yang pertama, dalam bidang sumber daya. Bidang sumber daya, misalnya kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan dan energi, serta analisis daerah rawan bencana. Yang kedua, bidang perencanaan ruang. Dalam bidang perencanaan ruang, salah satu contohnya seperti perencanaan ruang wilayah, kawasan industri, pasar, dan permukiman. Yang ketiga, bidang manajemen atau sarana prasarana. Dalam bidang ini contohnya seperti sistem jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik. Yang keempat, bidang pariwisata. Dalam bidang ini, salah satu contohnya seperti inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata. Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang yang terakhir, yaitu dalam bidang perencanaan pola pembangunan. Dalam penataan ruang, SIG bermanfaat sebagai acuan perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat terencana lebih awal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Beberapa contoh manfaat SIG dalam perencanaan pola pembangunan meliputi: yang pertama, pembangunan waduk PLTA Saguling. Peta lokasi dan hasil situasi proyek Saguling, keluaran SIG menjadi sarana kunci dalam perencanaan pembangunan PLTA tersebut. Dengan informasi SIG, pembangunan waduk Saguling juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sekitarnya. Yang kedua, pemekaran Kota Bandung. Peta hasil keluaran SIG menjadi sarana kunci bagi pakar perencana dan penata ruang, sehingga tercipta tata ruang yang dinamis dan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Apa itu banjirop? Adakah teknologi yang mampu memodelkan dan memprediksinya? Banjirop merupakan genangan air pada dataran bagian pesisir yang dapat terjadi pada saat air laut pasang. Penyebab terjadinya banjirop di Semarang utamanya disebabkan oleh meningkatnya muka air laut dan menurunnya permukaan tanah. Meningkatnya muka air laut dapat disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama adalah pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan temperatur rata-rata bumi dari tahun ke tahun.
Akibatnya, lapisan es di kutub utara dan Antartika mencair yang kemudian meningkatkan muka air laut secara global. Menurunnya permukaan tanah di pesisir Semarang disebabkan oleh pembangunan industri secara besar-besaran yang menambah beban di permukaan tanah dan mengakibatkan daratan di bagian pesisir menurun. Pemanfaatan air tanah di bagian kota dan wilayah industri pesisir Semarang yang berlebihan juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya penurunan permukaan tanah. Banjirop dalam geografi dapat dianalisis dan dimodelkan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Salah satu output dari penginderaan jauh adalah citra. Citra adalah hasil gambar dari proses perekaman penginderaan jauh yang berupa citra satelit dan foto udara. Citra penginderaan jauh yang memiliki komposit saluran yang berbeda-beda dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek yang ada di permukaan bumi. Teknologi penginderaan jauh dalam pemodelan banjirop berperan sebagai penyedia data dasar pemodelan. Jenis citra yang digunakan dalam pemodelan banjirop di Kota Semarang adalah citra yang mana memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi seperti citra sentinel. Sebagian data utama citra DEM digunakan sebagai informasi dasar ketinggian suatu tempat yang menjadi penentu lokasi tersebut akan tergenang atau tidak pada pemodelan yang akan dilakukan. Teknologi yang akan digunakan untuk melakukan pemodelan banjirop adalah Sistem Informasi Geografi yang sering disingkat menjadi SIG. SIG merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan penyampaian informasi dengan menggunakan perangkat keras, komputer, perangkat lunak, dan data yang diolah. Salah satu contoh aplikasi pemodelan animasi 3 dimensi dalam SIG adalah memodelkan banjirop di Semarang. Pemodelan yang dibuat menggunakan data-data masa lalu ketinggian banjir yang pernah terjadi. Pemodelan kejadian yang sebenarnya dapat membantu pemerintah untuk memetakan daerah yang terendam banjirop hingga menghitung kerugian yang terjadi. Dengan menggunakan data-data masa lalu tersebut, dapat juga digunakan untuk memprediksi ketinggian banjirop di masa datang. Hasil prediksi dapat digunakan sebagai pertimbangan tata ruang untuk mengurangi dampak banjir. Penyajian hasil pemodelan banjirop dapat dilakukan dengan menggunakan peta-peta yang dibuat sesuai dengan ilmu kartografi. Nah, itu tadi merupakan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, SIG, dan kartografi dalam bencana banjirop di Kota Semarang. Agar kalian lebih paham dalam materi yang saya sampaikan ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai manfaat sistem informasi geografis. Mari disimak ya. Itulah beberapa implementasi pemanfaatan sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Semoga video pembelajaran mengenai pemanfaatan SIG tadi dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat membantu kalian dalam belajar mengenai pemanfaatan sistem informasi
geografis dalam berbagai bidang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.